Tambahkan sedikit nanti Anda nambahkan tentang kata Tuhan. Dalam tulisan saudara Remi Silado di Kompas, tapi saya kebetulan clippingnya tidak ada. Ini tahun 20 Pak, bukan dari Kalimantan Pak. Ini adalah permainan teolog-teolog. Jadi harusnya tidak ada hanya berbahasa Indonesia, itu tidak ada itu. Ya. Kita sama-sama salah sekarang ini. Oke. Dan saya bisa buktikan dari apa yang Paulus tulis sendiri bahwa dia tidak pernah mengajarkan selain tauhid. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Ini tulisan Paulus ya, mengatakan bahwa namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kata Bapa di sini mengacu kepada Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, Ismail ya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja. Tadi kita sudah sepakati bahwa Tuhan itu kita baca Tuhan. Hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Jadi di sini Paulus tidak pernah mengajarkan bahwa Allah itu ada 2, 3, 4 dan sebagainya. Allah itu satu, yaitu Bapa, yaitu Yahweh, yaitu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya nenek moyang orang Israel. Dan Yesus itu adalah Tuhan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 19 ya, bulan Juli 2022. Saya akan menyampaikan masih di video kompilasi bagian ke-7. Jadi ini terkait hubungan teologis Kristen ya. Jadi bagaimana orang sahabat kita kaum Kristian ya, memandang Yesus atau memandang Tuhan ya, secara konsep teologisnya. Nah ini ada sudut pandang dari Trinitarian ya. Nah ini kita akan lihat video dari Unitarian ya, dimana Unitarian ini memang memandang Unitarian ini memandang Bapa itu bukanlah Yesus, Yesus bukanlah Roh Kudus, Roh Kudus bukanlah Bapa ya. Tapi yang Tuhan itu adalah hanya Bapa. Adapun Yesus ini adalah ciptaan yang sulung. Jadi Bapa ini sang pencipta, dan ciptaan yang pertama dibuat yang diciptakan adalah Yesus dibanding ciptaan-ciptaan yang lain. Adapun posisi Roh Kudus pun posisinya masih di bawah ya, tidak sejajar dengan Bapa. Artinya Bapa itu di atas, anak pun posisinya di bawah ya. Anak dan Roh Kudus itu di bawah. Atau bisa jadi juga menurut Unitarian Roh Kudus ini adalah spiritnya. Ya kurang lebih begitulah. Nah ini ada sebuah judul juga. Sebentar saya matikan. Nah jadi ada sebuah pernyataan dari Unitarian yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah berpahamkan tauhid katanya. Jadi tidak pernah mempunyai konsep Trinitas Paulus itu, baik dilihat di Alkitab atau dari sisi ajaran di Alkitabnya ya. Jadi Paulus ini menurut Unitarian ini mengajarkan tidak mengajarkan Trinitas ya, tapi mengajarkan tauhid. Makanya posisi pernyataan dari Alkitab ketika menyatakan Tuhan itu maksudnya bukan Tuhan, tapi haknya itu tidak ada hak ya, tapi Tuhan. Kalau di terjemahannya itu adalah Lord ya, Lord bukan God. Nah kurang lebih gitulah. Nanti kita lihat videonya. Ini sebenarnya video ini muncul di diskusi antara tauhid ya, tauhid dengan Trinitas. Nanti kita lihat. Nah ini pihak dari Kristen yang berdialog dengan pihak Muslim ya. Di sini ada beberapa tim Kristen, kita lihat aja videonya. Bagus juga Pak buat kelompok Bapak untuk Sebentar, saya ingin tambahkan sedikit nanti Anda nambahkan tentang kata Tuhan. Dalam tulisan saudara Remi Silado di Kompas, tapi saya kebetulan clippingnya tidak ada. Ini tahun 20 Pak, bukan dari Kalimantan Pak. Ini adalah permainan teolog-teolog. Jadi harusnya tidak ada hanya berbahasa Indonesia, itu tidak ada itu.
Ya. Kita sama-sama salah sekarang ini. Oke. Jadi kalau kita mau koreksi, mari kita bilang Tuhan itu Tuhan, Allah itu Allah. Kalau begitu ada PR yang bagus Pak buat kelompok Bapak untuk menerjemahkan yang benar begitu. Sama-sama Pak, ini PR bersama. Untuk membuat Injil gaya baru. Ya. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan Pak Nawai tadi. Yohanes 1 ayat 18, apa itu mitos? Bukan. Yang membuat mitos adalah penterjemah Alkitab. Pada mulanya adalah Yesus, Firman, dan Firman itu bersama Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dalam bahasa aslinya, en arche en hologos, kai hologos en prostontheos, ada tontheos, kai theos en hologos. Artinya kalau di dalam bahasa Inggris yang benar terjemahannya, in the beginning there is a word, there is the word, and the word is with the God, and the word is God. Ini adjektif. Jadi ini sudah terkait, memang ada unsur filosofi. Jadi bagi kami, saya tidak ngerti yang lain, tapi bagi kami ini tidak ada mitosnya. Yesus ilahiyat, ilahi. Dia punya karakter ilahi. Dia jujur, dia benar, dia tidak nipu. Ini pengertian dari kami. Barangkali soal itu sudah diklarifikasi. Nah, kemudian yang kedua saya sudah jelaskan tadi. Paulus menulis Injil dalam kata-kata filosofis. Artinya sama, cara bicaranya lain. Dan ketika dia bicara dengan gaya filosofis, bisa diterjemahkan oleh orang yang tidak ngerti iman orang-orang Ibrani. Sehingga ketika orang-orang di luar Ibrani membaca kitab itu seolah-olah artinya seperti itu, padahal tidak. Banyak ayat, saya bisa cari berapa ayat, dikatakan bahwa Paulus jelas-jelas mengatakan Tuhan yang satu, Allah yang satu. Nah, saya kira saya perlu menjelaskan ulang arti Tuhan dan Allah. Ini sangat berbeda. Saudara Reni Silado dalam tulisannya, dia sudah menulis di dalam harian satu metamorfose bahasa yang merugikan hubungan Kristen Islam, karena pada mulanya terjemahan Lord itu diterjemahkan dengan kata Tuhan. Tapi karena tidak tahu pertimbangan apa oleh penterjemahan, Lord ini menjadi Tuhan tambah H. Padahal bahasa Indonesia sendiri tidak ngerti tambah H itu artinya apa. Ini terjadi di zaman Belanda tahun 20-an. Jadi saya kira bagi saya sangat jelas, kan saya lebih senang membaca itu dalam bahasa Inggris. Lord, Jesus is Lord, itu betul. Karena dia adalah pemimpin saya. Dia adalah penunjuk jalan saya. Mungkin bagi Pak Saleh kan dia adalah kanjeng. Kalau dia Bapak bilang kanjeng Nabi Muhammad SAW, saya tidak keberatan kalau itu disebut kanjeng, karena diterjemahkan bahasa Inggris itu Lord. Tapi bukan God. Itu yang saya tulis di dalam, kalau mau diulang ada di sini bedanya Lord dan God. Jadi Bapak menyatakan Lord dan God berbeda. Tapi diterjemahkan di Indonesia menjadi satu kata Tuhan sama. Inilah confusing terjemahan. Ada sedikit kelemahan dalam menerjemahkan karena tidak ada terjemahan yang bisa persis membawakan arti bahasa aslinya. Tidak ada terjemahan yang bisa menerjemahkan bahasa dalam bahasa lain dengan persis. Satu contoh bahasa Jawa laku. Bapak Nawai, sebelumnya saya ingin lebih dulu membuat definisinya gitu. Jadi pengertian bahwa Paulus itu adalah nabi pendusta, kalau dalam pandangan Pak Nawai itu apa yang khususnya membuat Paulus menjadi dianggap nabi pendusta? Apakah karena tadi pernyataan Pak Nawai bahwa dia mengajarkan Trinitas? Apakah
betul yang saya simpulkan ini? Bukan hanya Trinitas, pengakuan dia sendiri. Coba baca kitab Roma pasal 3. Tetapi, ini intinya nih. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi kemuliaan Allah itu jadi melimpah gara-gara dustaku itu. Nah, kalau kita katakan dia pendusta kan tidak salah, karena dia memang mengatakan bahwa dia berdusta gitu. Jadi Bapak mempercayai perkataan Paulus itu? Bahwa dia pendusta? Setelah saya teliti memang dia pendusta karena dia berbeda dengan Yesus itu loh. Ya, maksud saya bukan hanya memparadokskan ya, tapi maksud saya kalau kita menganggap betul suatu pernyataan dari seseorang, maka kan logisnya kita juga menganggap betul pernyataannya di tempat yang lain. Iya. Karena satu ayat itu kan memang pada akhirnya kita terima dengan kita menafsirkan ayat itu kan. Karena di dalam ayat yang lain mungkin Bapak bisa membaca dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Di sini Paulus memberi kesaksian di hadapan Felix ketika dia disidang, ya, disidang karena imannya. Dia mengatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ya, jadi bisa saja untuk sementara ya Pak, ayat yang Bapak baca tadi tentang ketidakbenaranku itu, yang tadi itu kan bisa kita baca mungkin dengan konteks yang lain. Tetapi saya ingin menanggapi pernyataan bahwa karena Paulus mengajarkan Trinitas, maka dia disebut nabi palsu. Nah, barangkali kita bisa melihat ke sejarah bahwa Trinitas itu juga ada sejarahnya. Karena pada awalnya kekristenan yang awal itu adalah Judeo-Kristen tadi, itu mewarisi konsep kealahan seperti orang Yahudi. Tetapi kemudian setelah Kaisar Konstantin menjadi Kristen dan kemudian Kristen dijadikan agama negara, maka pada tahun 325 itu mulai dirumuskan bahwa Yesus itu satu hakikat dengan Allah. Jadi itu sejarahnya baru tahun 325, Paulus sudah tidak ada pada tahun itu. Dan kemudian tahun 381 Konsili Konstantinopel baru mengatakan bahwa Roh Kudus itu satu hakikat dengan Allah. Baru tercipta Trinitas. Jadi pada saat itu Paulus sudah tidak ada. Dan saya bisa buktikan dari apa yang Paulus tulis sendiri bahwa dia tidak pernah mengajarkan selain tauhid. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Ini tulisan Paulus ya, mengatakan bahwa namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kata Bapa di sini mengacu kepada Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, Ismail ya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja. Tadi kita sudah sepakati bahwa Tuhan itu kita baca Tuhan. Hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi di sini Paulus tidak pernah mengajarkan bahwa Allah itu ada 2, 3, 4 dan sebagainya. Allah itu satu, yaitu Bapa, yaitu Yahweh, yaitu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya nenek moyang orang Israel. Dan Yesus itu adalah Tuhan. Dan di dalam 1 Korintus 11 ayat 3 di sini Paulus jelas sekali mengatakan bahwa tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi tidak ada yang lain selain tauhid di sini, Pak. Iya. Jadi saya pikir pernyataan bahwa Paulus mengajarkan Trinitas itu harus dicabut karena tidak ada buktinya. Berarti begini, ada yang mengatasnamakan Paulus mengintervensi Bible ini, namanya Mr. X. Ya gitu. Oke. Jadi video ini sebenarnya video diskusi ya, debat antara kaum Unitarian, Kristen Unitarian yang diwakili oleh Pendeta Dr. Cahyadi Nugroho dan tim Kristen beserta dengan tim Islam ya. Ini terjadi di 9 Mei 2004, sudah lama ya. Nah, jadi dari Kristen Unitarian mengatakan bahwa terjadi kesalahan cara memahami Yesus ya. Yesus ini adalah bukan Tuhan, tapi Tuan. Jadi ada penambahan hak ya. Ada penambahan hak di sini. Nah, tidak setuju bahwa
dari kaum Unitarian ini tidak setuju dengan adanya penambahan hak di sini, karena aslinya itu adalah Lord ya, atau kalau bahasa istilah daerah Sunda itu biasanya Gusti ya, pangeran kan gitu. Nah, tidak sama antara Gusti pangeran ini dengan God, dengan Tuhan. Nah, jadi terjadi menurut Unitarian ini terjadi kesalahan di penerjemahan, kurang lebih gitu. Jadi inilah konsep dari Kristen Unitarian ya. Nah, tadi kita lihat sebentar. Nah, tadi kita lihat di posisi ini ya. Nah, memang Paulus ini terkadang gimana ya, kalau saya melihat ini menjadi akhirnya banyak pemikiran-pemikiran ya, itu baik Unitarian maupun Oneness atau Trinitas untuk menerjemahkan kalimat-kalimat dari tulisan Paulus ini. Karena memang menurut saya itu jadi mengundang banyak multitafsir ya. Coba kita baca nih di ayat ini ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, nih satu Allah saja kan, ya, yaitu Bapa. Jadi Allah itu hanya satu, yaitu Bapa. Ya, ini konsep tauhid kan. Yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini juga diterjemahkan hak, menjadilah polemik ya. Karena kalau diterjemahkan Tuhan, menurut kaum Unitarian tidak ada masalahnya, dan memang kaum Unitarian mengatakan ini adalah terjemahan yang salah. Jadi memang Yesus itu bukanlah Tuhan, tapi Tuan atau Lord ya. Jadi posisinya masih di bawah Bapa. Nah, kurang lebih gitu, dan inilah tulisan Paulus. Ini menjadi polemik karena sebagian dari kaum Trinitas pun tidak menerima ya. Trinitas tuh ini tidak menerimanya, bahwa Yesus itu dikatakan bukan Tuhan, itu tidak menerima. Kalau Trinitas ini mengakuinya Yesus itu adalah Tuhan. Mungkin video kali ini saya cukupkan sekian. Kalau ada kesalahan saya dalam melihat keyakinan antara debat ini, ya saya mohon koreksi di kolom komentar. Itu saja dari saya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.